Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Nah, di sini Ibu akan memaparkan tentang materi yaitu tentang beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama, ayo, apa aja? Nah, di sini Ibu sudah membuat rangkuman materi. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Nah, ada berapa ayo? Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Dan kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian ada hadis. Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Kemudian yang ketiga ada ijtihad, yang merupakan salah satu kunci hukum Islam. Dan pembahasan yang keempat yaitu tentang macam-macam hukum Islam. Ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita, Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam, yaitu akan kita bahas di minggu ini. Nah, pengertian Al-Quran itu apa? Nah, Al-Quran secara bahasa itu adalah apa? Ya, benar. Al-Quran yaitu yang berarti bacaan atau dibaca. Nah, secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat. Dan Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab, bahasa yang sangat istimewa, yang berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, dan ketika kita membacanya merupakan ibadah, mendapat pahala. Mendengarnya pun kita mendapat pahala. Nah, sangat istimewa bukan? Nah, selanjutnya nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu di lembar kerja siswa, di buku yang kalian punya, itu ada banyak. Nah, Ibu merangkumnya di sini. Nama-nama Al-Quran menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran itu memiliki 4 nama, yaitu apa? Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu dibaca, yaitu yang memberikan pengertian kepada kita supaya Al-Quran itu dibaca, diamalkan isinya oleh umat manusia, umat Islam. Kemudian ada Alkitab. Alkitab yaitu artinya ditulis, yang ditulis pada lembaran-lembaran yang kemudian disatukan, diikat menjadi mushaf. Yang ketiga ada Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran artinya pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dan yang keempat ada adzikr, artinya peringatan, yaitu memberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Nah, kalau di LKS dan di buku yang kalian punya itu banyak nama-nama Al-Quran. Jadi ada apa aja? Ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada Al-Mau'idah, ada Al-Hukm, ada Al-Hikmah, kemudian Al-Huda, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Bushra, An-Nur, Al-Basair, Al-Bulugh, Al-Qaul. Nah, jadi kalian pelajari semuanya. Banyak informasi, banyak ilmu-ilmu yang kalian
didapatkan dari berbagai sumber. Nah, kemudian kedudukan Al-Quran kita bahas. Kedudukan Al-Quran itu bagaimana? Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum mempunyai 3 komponen dasar hukum, yaitu yang pertama ada hukum i'tiqadiyah yang mengatur rohaniyah manusia dengan Allah dan berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan, dan yang tercermin pada rukun iman. Nah, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang keimanan ini disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Kemudian ada hukum amaliyah, yaitu yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah dan tercermin dalam rukun Islam. Yang tadi yang pertama dalam rukun iman, dan hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syara atau syariat. Nah, ilmu-ilmu yang mempelajari yang seperti ini yaitu disebut ilmu fikih. Hukum syara dibagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang ketiga, ada hukum khuluqiyah yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu atau sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari, melalui gerakan tangan, kaki, maupun mulut. Ilmu ini disebut ilmu akhlak atau tasawuf ya. Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari yaitu ilmu ada namanya tersendiri, ada ilmunya tersendiri, begitu. Nah, kemudian lanjut ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu yang pertama adalah sebagai pedoman hidup, jelas. Nah, ajaran-ajarannya yang termuat dalam Al-Quran adalah firman Allah. Kalam Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia selama-lamanya, sepanjang masa hidupnya. Dan oleh karena itu, Al-Quran ini dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi beberapa materi tentang sumber hukum Islam. Namun, pada minggu pertama ini, Ibu menjelaskan tentang hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.